kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Aksan, hadir ya. Atika, hadir. Isaul, hadir. Ya. Zaifa Ibrahim, hadir. Zarfa Kristina, hadir ya. Alhamdulillah. Maka berarti ya pembelajaran hari ini sedang memberikan kesempatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran akhlak pada hari ini ya. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama mengikuti pembelajaran akidah akhlak. Sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari pagi bangun tidur sampai detik ini. Ya enggak? Tentu saja iya. Dari bangun tidur, kemudian kita masih diberi nafas oleh Allah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat orang tua kita, masih bisa berpamitan ketika tadi mau berangkat sekolah, ya kan? Berpamitan, kemudian kita masih bisa berangkat ke sekolah, kemudian kita masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti ini. Ya. Itu semua adalah suatu kenikmatan yang sangat agung yang tentu saja harus kita syukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Saat ini dengan kalian belajar menuntut ilmu itu adalah salah satu bentuk syukur kalian. Bentuk syukur kalian dalam mensyukuri nikmat sehat dan nikmat akal. Nah, makanya kita harus belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh. Jadi setelah kemarin kita sudah belajar terkait adab terhadap orang tua, hari ini kita akan membahas terkait adab terhadap guru. Tapi sebelumnya kita review materi dulu ya yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Apa saja? Yang pertama, yang masih ingat? Ya, betul sekali. Dalil tentang perintah untuk berbakti kepada orang tua. Masih ingat ya Quran surat Al-Isra ayat 23? Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Artinya apa? Dan Tuhanmu memerintahkanmu untuk jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi perintah berbuat baik ini memang langsung dari Allah. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya, amal apa sih yang paling utama? Kasih ini jawaban Rasul. Yang pertama adalah as-sholatu li waqtiha, salat awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu termasuk amal-amal yang utama, amal-amal yang ini ya. Dan itu harus kita laksanakan kalau kita ingin menjadi hamba, ingin menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nggak jadi umat kebanggaan Rasul? Tentu kita semua mengharapkan itu ya. Kita semua berharap semoga kita menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hak-haknya kemarin apa saja? Hak yang wajib diberikan kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Ayo, apa saja? Iya, yang pertama mentaati perintahnya selama perintahnya itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan Allah. Yang kedua Pak, berbakti dan merendahkan diri di hadapan orang tua, termasuk berbicara yang baik, tidak boleh nadanya lebih tinggi dari orang tua. Selanjutnya yang ketiga apa? Menyediakan makanan untuk mereka. Siapa yang sering bantu ibunya masak? Siapa
Yang selanjutnya kewajiban kita kepada orang tua apa? Tidak boleh bakhil atau pikir terhadap urusan harta orang tua. Dan yang terpenting apa? Membuat keduanya ridho terhadap kita. Kita sebagai anak itu sangat membutuhkan ridho orang tua. Karena apa? Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah juga tergantung terhadap kepada murkanya orang tua kita. Makanya sebisa mungkin kita mengusahakan keridhoan bapak ibu kita supaya Allah juga meridhoi kita, gitu ya. Nah yang terakhir, berbicara dengan lemah lembut di hadapan orang tua dan mendahulukan bakti kepada ibu daripada ayah. Oke, sedangkan yang selanjutnya adalah hak terhadap orang tua setelah meninggal. Yang pertama apa? Mendoakan keduanya. Loh Bu, berarti kalau orang tua yang masih hidup tidak didoakan? Loh tidak, tetap didoakan ya. Makanya setiap kita sholat, setelah selesai sholat itu kita berdoa ya, Allahumma firli dunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang kedua apa? Memohonkan ampunan. Kita berdoa semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita. Yang ketiga apa? Melunasi semua hutang-hutangnya. Dan yang terakhir adalah memenuhi nadarnya, memenuhi kafarat wasiat dan janji yang belum terpenuhi. Kemudian juga menyambung silaturahmi ya, menyambung silaturahmi dengan sanak saudara dari orang tua kita. Ya, cukup ya untuk review materinya. Sekarang kita masuk ke adab terhadap guru. Guru adalah orang tua di sekolah. Kalau orang tuamu di rumah, bapak ibumu itu adalah orang tua biologis. Adanya kalian karena adanya orang tua. Nah, sedangkan guru-gurumu ini adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, ilmu agama terhadap kalian. Kalian kalau hidup tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, maka akan seperti tong kosong, ya, tidak tahu apa-apa. Makanya jasa guru itu juga penting. Jasa guru itu sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menghormati guru. Tanpa guru, hidup kita akan buta. Ini apa? Kita tidak bisa mengetahui hal-hal yang ada di bumi ini, hal-hal yang ada di dunia. Yang tentu saja itu bisa menunjang untuk kehidupan akhirat. Bagaimana kamu bisa tahu cara wudhu? Bagaimana kamu bisa tahu caranya sholat, niat sholat, bacaan-bacaan sholat? Tentu saja itu semua diajarkan oleh guru, betul atau tidak? Iya, tentu saja. Jadi guru dan orang tua ini memiliki kedudukan yang sama-sama penting. Ya. Guru dan orang tua memiliki kedudukan yang sama-sama penting. Betul tidak? Coba Mas Zaifa sebutkan adab terhadap guru yang kamu tahu. Betul, menaati perintahnya. Kemudian menjaga nama baiknya, tidak menceritakan aib atau kesalahan guru. Kemudian tidak melupakan jasa-jasa guru. Bagus. Yang lain? Ya, mencontoh akhlak dan kepribadian guru yang baik. Meskipun guru juga manusia biasa yang kadang juga ada salahnya, tapi yang kita contoh dari guru adalah hal-hal baiknya. Yang tidak baik jangan dicontoh, ya. Dan satu lagi, kita tidak boleh menjelek-jelekan guru, ya. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain nantinya. Bisa dipahami ya? Itu tadi adalah cara-cara menghargai dan menghormati guru. Masih banyak cara yang lain ya. Silakan nanti kalian analisis sendiri ya. Kalian analisis hal-hal baik apa, cara-cara seperti apa
untuk berbakti atau untuk beradab kepada guru. Ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait keutamaan berbakti terhadap guru. Ya. Yang pertama, dapat dengan mudah menerima pelajaran. Insya Allah, murid yang berbakti kepada gurunya, dia akan dibukakan akalnya, dibukakan hatinya oleh Allah untuk bisa mudah menerima pelajaran, sehingga bisa lebih mudah, bisa lebih cepat paham. Ya. Yang kedua, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu saja, ketika murid itu sudah berbakti kepada gurunya, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, diangkat derajatnya oleh Allah. Selanjutnya, yang terakhir nih, orang murid yang berbakti terhadap gurunya, dia akan mendapatkan keberkahan ilmu, rezekinya berkah, hidupnya juga berkah. Senang nggak? Senang. Makanya kita harus berbakti kepada orang tua dan guru. Karena apa? Guru juga orang tua. Di mana? Di sekolah, di madrasah. Ya. Jadi bisa dikatakan guru itu sebagai orang tua dua. Makanya harus sama-sama dihormati. Ya. Dari penjelasan ibu tadi, kira-kira kalian sudah paham belum? Alhamdulillah. Nah, dari beberapa yang tadi disebutkan, apakah anak-anak semua sudah melaksanakan? Iya, bagus. Ada yang sudah melaksanakan ya sebagian ya. Ada yang masih proses, tak apa-apa. Kita usahakan, kita selalu perbaiki akhlak kita terhadap orang tua supaya kita bisa membahagiakan orang tua, supaya apa? Orang tua ridho terhadap kita, sehingga Allah ridho juga terhadap kita. Gitu ya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran pagi hari ini apa? Iya, betul. Kita harus menghormati kedua orang tua dan menghormati guru. Karena menghormati orang tua dan menghormati guru sebagai orang tua kedua disebutkan Allah dalam Al-Quran, yang artinya itu merupakan perintah Allah. Ya, perintah birrul walidain adalah perintah Allah, sehingga harus dilaksanakan. Siap ya? Siap, keren, harus dilaksanakan. Anak yang keren adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi kalian jangan ikut-ikutan tren yang tidak baik, yang ketika diminta tolong sama orang tuanya tidak mau. Kemudian kalau pengen apa-apa itu harus beli motor, beli HP, sedangkan kita tidak memahami bagaimana kondisi kedua orang tua kita. Apakah kira-kira orang tua kita mampu untuk memberikan keinginan kita atau tidak? Ya, jangan sampai hal-hal semacam itu menjadikan kita anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi usahakan untuk selalu berbakti kepada orang tua. Ya, meskipun kadang-kadang agak ikhlas gitu ya, mungkin ya masih terpaksa berbaktinya, gak apa-apa, diusahakan dulu ya. Kita biasakan sampai nanti kita akan tiba pada masanya kita akan dengan ikhlas berbakti kepada orang tua. Oke, ada yang bertanyakan nggak nih dari penjelasan ibu tadi? Ya, sudah paham semuanya ya. Baik, untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan. Ibu kira anak-anak semua sudah paham ya. Tinggal bagaimana implementasinya, bagaimana kalian menunjukkan bakti kalian terhadap orang tua masing-masing ya. Anak-anak yang sorry semuanya, insya Allah kalian akan menjadi orang sukses semuanya di masa yang akan datang dengan wasilah bakti pada orang tua dan guru. Amin Allahumma. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maqatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala salah mohon maaf, tetap semangat belajarnya, sekolahnya, ngajinya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.